Pencegahan penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Tentunya perlu dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk Kodam 14 Hasanuddin. Apa saja programnya dan seperti apa? Kali ini kita akan berbincang dengan Maijen TNI Andi Sumangeruka selaku Pangdam 14 Hasanuddin terkait hal ini. Langsung keluar, Pak, langsung keluar. Tiga 36,1. Masuk. Baik, dan saat ini saya telah bersama dengan Maijen TNI Andi Sumangeruka selaku Pangdam 14 Hasanuddin. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan siap untuk melaksanakan pekerjaan. Baik, nah hari ini Pak, yang kami lihat sekarang di Pangdam ini ada pemeriksaan yang dilakukan baik untuk seluruh personel. Ini tujuannya untuk apa, Pak? Ini adalah merupakan standar protokol dalam rangka pencegahan virus COVID-19. Jadi kita lakukan ini sebagai standar, setiap personil yang akan masuk ke dalam Kodam, maka dia lewat satu pintu. Lewat satu pintu, setelah dia lewat satu pintu, maka semua akan diperiksa di situ. Mulai dari suhunya, setelah itu dia harus menggunakan mencuci tangan. Setelah dia mencuci tangan, dia akan diklirkan di sini. Setelah diklirkan di sini, dianggap clear, maka dia akan masuk ke dalam. Apabila di antara mereka ada yang kita curigai atau yang diindikasi, maka akan kita pisahkan, terutama masalah suhu, karena kan sekarang belum ada ininya. Jadi yang paling adalah cuma suhu. Jadi apabila mereka kita indikasi ada penyakit, maka akan gejala-gejalanya akan kita pisahkan. Tapi bagi mereka yang maka dia akan melakukan tugas selanjutnya. Kira-kira begitu. Berarti Pak, apa yang dilakukan hari ini bukan hanya seremonial belaka, berarti ini akan benar-benar ada di sini untuk pemeriksaannya selama beberapa hari ke depan atau berkelanjutan, Pak ya? Ini akan berkelanjutan. Artinya program pemerintah itu social distance itu ini salah satu upaya-upaya yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Nah, ya, jadi bagi mereka yang akan masuk kantor ya tetap kita lakukan seperti ini, dan ini akan berlanjutan sampai kapan? Sampai ada keputusan pemerintah untuk melakukan setelah ada keputusan tentang social distance ini. Kira-kira seperti itu. Oke, ini menarik Pak, karena Bapak menjelaskan tentang social distancing yang saat ini digalakan dan diharapkan dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari kantor-kantor, dari perusahaan-perusahaan atau pemerintah ini sudah melakukan hal itu. Kalau di tubuh Kodam 14 Hasanuddin sendiri itu seperti apa, Pak? Jadi gini, kita sekarang semua kegiatan apa saja, apakah itu kegiatan olahraga, maka dia akan melakukan kegiatan olahraga tidak berkelompok, sendiri-sendiri. Karena pencegahan itu kan hanya cuma dua. Satu itu dengan obat, yang kedua adalah dengan sehat. Obatnya belum ada, maka mau tidak mau imun ini harus ada dalam tubuh kita, yaitu dengan kesehatan. Mereka melakukan olahraga dengan sendiri-sendiri, tetapi tidak berkelompok, karena kita social distance ini kan menjaga jarak. Itu. Yang kedua, tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang lebih daripada 30 orang. Maka mereka akan melakukan kegiatan menjaga jarak. Masuk kantor pun seperti itu. Mereka akan menjaga jarak. Tidak. Dan saya juga sendiri, saya dengan sopir saya dengan ini saya akan jaga jarak. Selama belum ada, karena kan kita harus periksa. Ya, betul. Kalau sudah ada tes tentang kesehatan kita, mungkin baru kita bisa mengerti tentang kita, kan seperti itu.
Bisa dikatakan Pak bahwa Kodam 14 Hasanuddin ini memiliki banyak struktur sampai ke bawah. Iya. Nah, untuk koordinasi sendiri dari atas mungkin di lingkungan Pangdam sekarang sampai ke tingkat-tingkat bawah itu seperti apa Pak? Jadi secara struktural saya memerintahkan kepada semua, karena di bawah kita kan ada Korem, Iya. di bawah Korem ada Kodim, Iya. di bawah Kodim ada Koramil, di bawah Koramil ada Babinsa. Secara struktural ini semua perintah jadi satu turun sampai ke bawah. Dan mereka melakukan seperti hal apa yang kita lakukan seperti Iya. ini. Mereka melakukan seperti itu. Di tingkat batalion juga seperti itu. Kita lakukan seperti itu. Maka di tingkat batalion juga mereka keluarga-keluarga itu nggak boleh keluar. Ya, kalau dia keluar kita tanyakan. Iya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah masalah pangan. Kita kan juga tidak ini. Sekarang yang kita dekatkan, biasanya orangnya yang kita dekatkan ke pasar. Sekarang pasarnya yang kita dekatkan ke satuan. Iya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Baik, terakhir Pak Mejen sebelum kita akhiri, ada imbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang saat ini menyaksikan TVRI Pak. Ya, baik kepada seluruh masyarakat yang kita cintai, marilah kita sama-sama ya mengikuti anjuran dari pemerintah, terutama social distance. Social distance ini akan berhasil manakala kita tetap berada di rumah. Kalau kita masih berkeliaran di mana-mana, maka social distance ini juga tidak akan berhasil. Kita tahu ada beberapa negara yang punya pengalaman yang buruk tentang ini. Oleh karena itu, saya berharap, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama berada di rumah. Harapan pemerintah itu hanya menginginkan kepada kita agar kita berada di rumah, agar social distance ini berhasil. Ya, berhasil bukan untuk kita, untuk seluruh masyarakat, untuk negara kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Semoga apa yang selama ini dilaksanakan dapat berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mejen TNI Andi Sumangeruka, Pangdam Kodam 14 Hasanuddin atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak, terima kasih. Dan demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Mejen TNI Andi Sumangeruka terkait apa langkah-langkah dari Kodam 14 Hasanuddin untuk pencegahan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dan demikianlah yang dapat